Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 162 bertepatan dengan bab 761. Makan di Hotel Buckingham Palace adalah kegembiraan para tamu. Tentu saja ayah mertua Yi Chen sangat senang. Suasana hati Han Making juga sangat bagus. Dia terus bersedih beberapa waktu yang lalu karena suaminya meninggal. Dia baru merasakan hatinya bisa cerah kembali. Paul merasa sangat senang ketika melihat suasana hati ibunya sangat bagus. Sedangkan Yi Chen merasa kasihan untuk ayah mertuanya di dalam hati karena Han Making terlalu sempurna. Dia tidak bisa membayangkan orang secantik itu, berwibawa, lajang dan kaya seperti dirinya akan dikejar beberapa banyak orang di Jinling. Mungkin kesulitan ayah mertuanya akan semakin banyak, tidak akan berkurang. Ibu dan anak itu melakukan penerbangan sejauh itu untuk pulang ke Tiongkok sehingga mereka sudah merasa agak lelah. Jadi setelah makan, Seo Chang-kun dan Yi Chen mengantar mereka kembali ke kamar yang telah mereka pesan sebelumnya di Hotel Buckingham Palace dan segera pergi. Sesampainya di lobi tamu, Seo Chang-kun terlihat sedikit terpukau karena kamar Han Making dan putranya sama-sama memesan kamar deluxe yang mewah. Kamar deluxe mewah di Hotel Buckingham Palace adalah kamar di bawah Presiden Suite, bisa menampung 4 orang hingga per malam, bisa di atas puluhan ribu, bisa dibilang sangat mewah. Ini membuktikan ekonomi Han Making sangat kuat karena mereka masing-masing memesan satu kamar. Setelah pamit, Yi Chen dan ayah mertuanya keluar dari hotel bersama. Begitu keluar dari hotel, Seo Chang-kun menghela nafas dalam-dalam. Yi Chen melihatnya sedang komat kamit sehingga dia bertanya, "Ayah, mengapa Anda menghela nafas?" Wajah Seo Chang-kun terlihat sedih dan berkata, "Aku benar-benar tidak menduga kalau Han Making hidup begitu baik di Amerika. Aku bahkan lebih tidak menyangka kalau keluarga mereka punya sebuah firma hukum. Aku benar-benar tidak punya apa-apa jika dibandingkan dengan dirinya." Yi Chen tersenyum dan menghiburnya. "Ayah, aku lihat Bibi Han sama sekali tidak meremehkan Anda. Dan Bibi Han adalah orang yang sangat rendah hati. Dia pasti bukan wanita materialistis. Kamu jangan terlalu memikirkan perbedaan ini." Seo Chang-kun menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Aku mengerti dengan semua yang kamu katakan, tapi sebagai seorang pria akan selalu merasa kalau ini adalah hal yang memalukan." Yi Chen berkata sambil tersenyum, "Ayah, Anda jangan terlalu banyak berpikir lagi. Anda lihat diriku, aku tidak ada apa-apa sewaktu menikah dengan Curan. Tidak punya uang maupun status, kemampuan juga tidak ada. Perbedaanku dan Curan jauh lebih besar daripada perbedaanmu dengan Bibi Han. Tapi bukankah aku dan Curan hidup dengan baik?" Seo Chang-kun tiba-tiba tercengang, kemudian dia memikirkannya. Sepertinya memang seperti itu. Tidak ada gunanya jika dia berpikir banyak saat ini karena kemampuan dirinya dan keluarganya saat ini sama sekali tidak bisa melampaui Han Making. Apakah karena dirinya tidak bisa melampaui dirinya, maka dirinya dan Han Making tidak akan pernah bisa bersama? Tentu saja bukan. Seo Chang-kun bisa melihat setelah bertahun-tahun Han Making tetap punya perasaan padanya. Selain itu, Han Making juga bilang sewaktu berada di bandara, dirinya tidak akan mengeluh sedikit pun. Dia menyebutnya dengan sepeda ontel. Jika seperti itu, ini berarti Han Making adalah orang yang tidak peduli dengan materi. Ketika memikirkan ini, akhirnya dia bisa bernapas lega. Tapi setelah itu muncul satu masalah sulit lagi. Dia tiba-tiba berpaling melihat Yi Chen. Dia bertanya dengan khawatir, "Yi Chen, menurutmu apakah ibumu akan kembali lagi?" Yi Chen bertanya dengan canggung, "Menurut Anda, aku harus mengatakan bisa atau tidak?" Seo Chang-kun tertegun kemudian berkata dengan malu, "Sebenarnya aku tahu pemikiranmu sama denganku. Kamu punya keluhan sangat besar terhadap ibumu, benar bukan?" Yi Chen segera berkata, "Ayah, aku tidak pernah mengatakan hal ini." Seo Chang-kun segera berkata, "Kamu tidak perlu menyembunyikan dariku. Curan tidak ada di sini. Katakan sejujurnya saja, apakah tidak bisa?" Yi Chen tahu kalau ayah mertuanya punya pemikiran lain di dalam hati. Dia sekarang pasti sangat ingin mencari seseorang teman
seperjuangan. Karena dia benar-benar tidak berharap ibu mertuanya pulang, tapi istrinya sangat berharap ibu mertuanya cepat kembali. Jadi di antara ayah dan putrinya ini terjadi pergulatan psikologis. Situasi saat ini adalah 1:1. Dirinya sendiri berada di posisi tengah. Jadi ayah mertuanya ingin segera menarik dia ke kubunya karena di keluarga hanya ada 3 orang. Jika ada 2 orang yang berharap ibu mertuanya tidak kembali lagi, maka pegangannya akan terasa kuat. Jadi dia melihat ke arah Yichen dan membujuknya. Yichen, selama beberapa tahun ini ibumu memarahimu setiap hari, bahkan selalu meminta curan menceraikanmu. Aku tahu dengan semua itu. Sejujurnya aku sebagai ayah mertuamu sering merasa sedih untukmu. Ibarat kata pepatah, seorang menantu sama seperti setengah anak sendiri. Sejak kapan ibumu ini mengganggumu sebagai setengah anak? Kamu bahkan tidak bisa dibanding dengan orang luar di hatinya. Yichen melihat wajah si Cangkun yang tulus. Dia berkata dengan serius, "Ayah, ibu akan pulang atau tidak? Itu tergantung apakah kita berdua menginginkan dia pulang atau tidak. Meskipun kita berdua tidak ingin dia kembali, mungkin saja dia akan tiba-tiba kembali malam ini. Bahkan mungkin saja sewaktu Bibihan berada di rumah kita, dia pulang dan masuk ke dapur untuk menyerang Bibihan. Kita tidak bisa menghentikan ibu jika dia ingin pulang." Sebenarnya Yichen bisa memutuskan segalanya tentang Malan seorang diri, tapi dia hanya bisa berkata seperti ini. Ekspresi si Cangkun terlihat ketakutan begitu mendengar Yichen mengatakan ini. Dia melihat Yichen dan bertanya dengan suara gemetaran, "Apakah menurutmu masalahnya akan kebetulan seperti itu? Kita akan mengundang Bibi Han makan di rumah malam ini. Jika ibumu tiba-tiba pulang, maka rumah kita pasti akan meledak berdasarkan sifat ibumu itu. Dia mungkin akan membunuh orang." Yichen segera berkata melihat si Cangkun takut seperti itu. "Ayah, aku rasa ibu seharusnya tidak akan pulang malam ini. Kamu bisa makan dengan tenang bersama Bibihan." Si Cangkun takut mendengarnya. Dia segera bertanya, "Kenapa kamu bisa begitu yakin kalau ibumu tidak akan pulang seperti yang kamu katakan tadi? Bagaimana jika dia benar-benar kembali?" Yichen berkata dengan tenang sewaktu melihat dirinya yang panik. "Ayah, tenang saja. Aku berani jamin kalau ibu tidak akan pulang malam ini. Jika dia pulang malam ini, penggal kepalaku dan jadikan bola." Si Cangkun segera berkata, "Aduh, aku tidak mau kepalamu. Aku ingin Bibihan bisa makan tenang di rumah kita." Setelah itu si Cangkun berkata lagi, "Aku memikirkan satu ide bagus. Kamu harus membantuku." Yichen bertanya, "Ayah, katakan saja, ada ide bagus apa? Apa yang harus aku lakukan?" Si Cangkun segera berkata, "Setelah Bibihan datang sore nanti, kamu kunci pintu villa. Jika ibumu pulang selama periode itu, kamu bantu hadapi dia. Tenagamu kuat, kamu harus membawanya pergi. Jika tidak bisa, maka kamu pukul dia sampai pingsan. Tidak peduli bagaimana, jangan sampai dia bertemu dengan Bibihan." Sebelumnya Yichen tidak pernah berpikir kalau ayah mertuanya punya akal busuk seperti ini, tapi dia bisa mengerti perasaan ayah mertuanya karena dia sudah 20 tahun lebih tidak bertemu dengan cinta pertamanya, dan dia masih tetap cantik. Jika itu dirinya, maka dirinya juga tidak akan membiarkan ada kesalahan yang terjadi. Apalagi dengan karakter seperti Malan, dia benar-benar seperti bom waktu. Jika orang ini meledak, mungkin kekuatannya akan sebanding dengan kekuatan nuklir. Jadi tidak ada yang salah jika dia berhati-hati seperti ini. Tapi dia tidak tahu kalau Malan ada di pusat penahanan dan sedang menderita penyiksaan. Jika dirinya tidak setuju, maka dirinya tidak mungkin bisa keluar. Menantu dan ayah mertua kembali ke rumah. Si Curan juga baru kembali. Yichen segera bertanya begitu melihatnya, "Istriku, apakah kamu sudah ke kantor polisi? Apa yang dikatakan polisi? Apakah ada kabar ibu?" Wajah si Curan terlihat agak pucat. Dia berkata, "Polisi memberitahuku mereka telah mengeluarkan pemberitahuan bantuan di seluruh kota. Bahkan sudah berkomunikasi dengan tim penyelamat Langit Biru. Tapi tidak ada yang melihat ibu saat ini dan tidak menemukan petunjuk apa-apa. Malahan dibawa pergi sewaktu mengambil uang di bank. Cencekai sudah menghubungi pihak bank, jadi mereka pasti tidak akan memberikan informasi. Selain itu, sewaktu itu Malan di bank, dia terus berada di ruang VIP sehingga sama sekali tidak bertemu orang luar selama periode itu. Cencekai sudah menghubungi pihak lain, jadi dunia luar
Tidak mungkin ada petunjuk. Tim selamat langit biru juga tidak akan ada petunjuk. Dia menghibur Securan dan berkata, istriku, kamu jangan panik dulu. Masih belum 24 jam setelah ibu hilang, kita bisa mencobanya lagi. Su Changkun yang ada di samping juga ikut membujuknya. Benar Curan, ibumu keluar siang kemarin. Sekarang hanya bisa disebut baru lewat sehari semalam. Jadi aku rasa kamu jangan terlalu khawatir. Securan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak bisa, aku harus keluar mencarinya. Jika tidak, aku tidak akan bisa tenang. Setelah dia mengatakannya, dia berkata kepada Ichen, Ichen, kamu keluar mencarinya sore ini. Kita akan mencari tahu, terutama di tempat bermain mahjong dan kartu. Ibuku suka pergi ke tempat seperti ini. Ichen segera menyetujuinya dan berkata, aku akan pergi cari sekarang juga. Securan segera berkata kepadanya, kamu jangan melakukan kesalahan kemarin dan pulang menipuku. Ichen berkata dengan sungguh-sungguh, istriku tenang saja, aku tidak akan melakukannya. Aku akan mencarinya dengan teliti hari ini dan akan mencari di semua tempat mahjong dan tempat bermain kartu di Jinling. Securan segera berkata, kalau begitu kamu foto setiap tempat yang kamu kunjungi. Begitu memikirkan kata-katanya tentang ibu, tapi akhirnya dia dan ayah malah pergi makan dan minum bir. Hati Securan merasa kesal. Meskipun dia tahu kalau semua itu adalah ide dari ayah, tapi hatinya merasa kecewa. Ichen segera bertanya padanya, istriku, kamu berencana pergi mencarinya kemana sore ini? Securan berkata, aku berencana mencari ke teman-teman ibu, juga ke salon kecantikan yang sering mereka kunjungi, juga tempat spa. Securan tiba-tiba berkata, Curan, ayah tidak keluar mencari ibumu sore ini karena ayah mengundang teman lama ayah untuk makan di rumah. Teman lamaku itu mau menunjukkan keterampilan memasaknya. Jadi ayah akan pergi membeli sayur sore ini dan bahan makanan, kemudian merapikan rumah. Securan bertanya dengan heran, ayah, bukankah kamu sudah makan siang bersama teman lamamu? Kenapa kamu mengundangnya makan malam lagi? Secangkun menjelaskan, yang tadi adalah makan siang. Selain itu, makan siang di restoran. Dia pulang dari jauh, maka harus mengundangnya ke rumah dan makan di rumah. Ini adalah cara yang lebih tulus menjamu teman. Securan berkata dengan kesal, ayah, meskipun kamu ingin mengundang teman, kamu juga harus bisa membedakan waktu. Ibu hilang sekarang, kenapa kamu masih bisa mengundang teman lamamu makan? Apakah kamu tidak bisa mengundangnya setelah ibu ditemukan? Karena ibuku juga teman kuliahmu, bukankah lebih bagus kalau kalian bertemu bertiga? Omong kosong, si Cangkun bergumam dalam hati, karena ibumu hilang, maka aku baru ada keberanian ini untuk mengundang teman makan di rumah. Jika tidak, aku tidak ada keberanian ini meskipun harus membunuhku. Tapi dia pasti tidak akan mengatakan ini di depan putrinya. Maka dia melambaikan tangan dan berkata, aduh, kamu tidak mengerti. Ini sudah berada di Amerika. Dia sudah berada di Amerika selama 20 tahun lebih dan baru pulang sekarang. Aku harus melakukannya yang terbaik sebagai tuan rumah dan mengundangnya makan secara resmi. Mana mungkin mengundang orang makan setelah beberapa hari kemudian? Orang akan berpikir kalau ayah tidak tulus. Setelah itu Secangkun berkata lagi, selain itu dia bukan kembali seorang diri, putranya juga ikut pulang bersama. Putranya hampir seumuran denganmu dan Yichen. Dia adalah seorang pengacara besar di Amerika dan menjalankan sebuah firma hukum terkenal. Kalian bisa saling mengenal, pasti akan berguna kelak. Bukankah ini kesempatan yang sangat langka? Securan berkata lagi dengan marah, aku tidak merasa ini kesempatan langka. Aku juga tidak ingin mengenal teman kuliahmu dan putranya. Aku hanya ingin segera mencari ibu dan membawanya pulang. Secangkun berkata marah, kenapa kamu bersikap seperti ini? Hanya makan bersama saja, apakah akan menyulitkanmu? Apakah kamu tidak perlu makan? Aku lihat kamu sengaja melawan ayah. Aku tidak seperti itu. Securan berkata dengan panik, aku hanya tidak ingin bertemu dengan orang yang asing pada saat seperti ini, juga tidak ingin menjamu orang asing. Secangkun berkata dengan marah, itu adalah teman kuliah ayah. Kamu anggap saja menghargai ayahmu. Tidak boleh berkata seperti itu. Sebenarnya ada satu kata yang tidak berani Secangkun katakan. Kata itu adalah, jika ibumu tidak pulang seumur hidup ini, maka teman lamaku ini kemungkinan besar akan menjadi ibu sambunganmu. Mungkin saja putranya akan menjadi adikmu kelak. Bukankah ini lebih baik berkenalan dulu? Ichen membujuknya pada saat ini.
Benar, istriku, Bibi Han adalah teman lama ayah. Ayah ingin menjamunya dengan baik. Kita sebagai anak harus bekerja sama supaya ayah tidak malu. Setelah itu dia buru-buru berkata, begini saja, kita pergi cari ibu sore ini. Lagi pula aku tidak perlu masak malam ini. Bibi Han yang akan datang memasak. Kalau begitu biarkan ayah yang pergi membeli sayur, kemudian Bibi Han yang memasak di rumah. Kita pulang makan malam. Setelah selesai mencarinya, kita bisa keluar mencarinya lagi setelah makan malam. Jika seperti itu tidak terlalu memboroskan waktu mencari ibu, bagaimana menurutmu? Sejugan Syacuran juga merasa kalau kata-katanya terlalu keras tadi. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Ketika melihat Yu Chen menyelamatkan situasinya, maka dia mengikuti kata-katanya sambil mengangguk. Baiklah, kita lakukan seperti yang kamu katakan saja. Sejangkun bernapas lega. Dia memberikan tatapan penuh terima kasih kepada Yi Chen. Pada saat ini di pusat penahanan Jinling, Malan melihat semua orang menghabiskan makan siang mereka. Dia juga melihat Zhang Guipan menghabiskan semua makan siangnya. Dia sangat sedih dan merasa hancur. Dia sudah tidak makan lebih dari 24 jam. Selain itu juga dipukul, dipaksa tidur di lantai kamar mandi yang dingin. Matanya berkunang-kunang karena lapar. Dia sudah hampir pingsan, tapi dia tidak berani mengeluh karena Zhang Guipan bisa memukulnya kapan saja. Karena porsi makan Nyonya Besar Xiao tidak besar, maka masih tersisa setengah porsi makanan di kotak makanannya. Dia sengaja membawa kotak makanannya ke depan Malan dan menunjukkan kotak makan itu kepadanya. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah kamu sudah sangat lapar karena sudah tidak makan sehari semalam? Apakah kamu mau makan sedikit? Malan menatap Nyonya Besar Xiao dengan tidak percaya dan matanya hati-hati. Ibu, apakah Anda benar-benar akan membiarkanku makan? Nyonya Besar Xiao mengangguk dan berkata, aku lumayan sedih melihat kamu lapar begitu lama. Selama kamu tidak merasa jijik denganku, makan saja sisa nasi ini. Makan siang pusat penahanan tidak bisa dikatakan bagus, hanya sayuran dan nasi putih. Tidak ada daging apapun di dalam sayuran itu. Meskipun begitu, Malan menelan ludahnya karena mencium wangi makanan itu. Dia mana mungkin bisa peduli Nyonya Besar Xiao kotor atau tidak, meskipun hanya sesuap. Selama tidak menyuruhnya menjilat di atas lantai, dia bisa menerimanya. Jadi dia segera berterima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih. Setelah itu dia mengeluarkan tangan untuk mengambil kotak makanan Nyonya Besar Xiao. Sewaktu tangannya baru menyentuh kotak itu, Nyonya tua langsung menyiram makanan dan sayuran berkuah ke atas kepalanya. Kemudian Nyonya Besar Xiao melihatnya. Dia tersenyum dingin dan berkata, kamu tidak merasa aku jijik, tapi aku merasa jijik denganmu. Wanita tidak tahu malu sepertimu tidak pantas makan makanan sisaku. Meskipun aku membuangnya dan memberikan kepada anjing, aku tidak akan memberikan padamu. Malan baru sadar kalau dirinya sedang dipermainkan. Nyonya Besar Xiao, dia tidak menyangka makanan yang ada di atas kepalanya. Dia menangis histeris dan berkata, sampai kapan kamu mau menyiksaku? Aku sudah sangat menyedihkan. Kenapa kamu tidak bisa melepaskanku? Sudah bertahun-tahun, meskipun kita berdua pernah akur, tapi apakah aku pernah memukulmu? Apakah aku pernah menyentuhmu? Tapi bagaimana kamu memperlakukanku? Kamu mau membuatku mati? Nyonya Besar Xiao mendengus dingin dan berkata dengan acuh, apakah aku baru boleh menyentuhmu setelah kamu memukulku? Jika kamu bersikap sopan dan membiarkan aku tinggal di Thompson kelas atas, apakah aku akan memperlakukanmu seperti ini? Malan berkata sambil menangis, aku sudah tahu salah. Jika aku ada kesempatan keluar, aku pasti akan membawamu masuk ke Thompson kelas atas dengan tandu dan aku pasti akan memberikan kamar terbaik untukmu. Setelah itu Manan berkata lagi, bukankah aku sudah menulis surat untukmu? Kamu hanya perlu menunggu masa tahanan 15 harimu selesai dan berikan surat itu kepada Curan, maka dia pasti akan memberikan kamar terbaik di Villa Thompson kelas atas kepadamu. Kamu bisa menikmati hidup di Thompson kelas atas, tapi kenapa kamu masih tidak mau melepaskanku? Nyonya Besar Xiao mengatakan giginya dan langsung memukul kepalanya dengan kotak makanan yang terbuat dari aluminium. Sejak kapan aku tidak mau melepaskanmu? Aku beritahu kamu, aku sangat ingin membunuhmu. Jangankan hanya memukulmu, meskipun membunuhmu dan mengulitimu, kebencianku padamu tidak akan reda. Aku selama ini hidup enak.
Sejak kapan aku menerima perlakuan memalukan seperti ini? Semua ini karena dirimu. Apakah kamu pikir aku akan melepaskanmu? Wow, sepertinya ceritanya semakin menarik saja, semakin seru, semakin membuat kita penasaran untuk bisa melihat bagaimana cerita kelanjutannya. Tapi untuk video ini sampai di sini dulu, kita lanjutkan di video berikutnya, di part berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya jika berkenan. Share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like. Oke, kita lanjutkan ke part berikutnya di video selanjutnya.